tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kita masih dengan tema single mom, single fighter. Yes, dan mungkin banyak pemirsa di rumah bertanya-tanya nih, temanya single mom, tapi kok yang dihadirkan kayaknya masih remaja, ya kan masih anak muda banget, kayak anak kuliahan. Memang benar usianya masih 22 tahun, dan sekarang sudah punya anak usianya juga 2 tahun, ya. Tapi mungkin yang ada di benak pertanyaan semua orang, apa yang terjadi? Kalau usia 22 tahun udah punya anak yang usianya 2 tahun, berarti nikahnya umur berapa? Nikahnya waktu itu pas banget umur 20. Wow. Ya. Nikah usia 20 tahun, langsung abis itu punya anak. Ya, gak lama punya anak. Habis itu 3 bulan kosong pokoknya langsung punya anak. Di umur 22 baru pisah. Oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi lebih singkatnya aja sih. Ada orang lain di dalam kehidupan rumah tanggaku. Terus juga jadinya larinya ke batin sama fisik ya. Ke batin sama fisik. Berarti terus KDRT juga, kekerasan dalam rumah tangga juga ada. Iya, ada. Larinya ke situ. Terus juga ada seperti ingin menjauhkan aku dari orang tuaku sendiri. Gitu. Misalnya? Misalnya, jadi ya agak lucu aja sih pertanyaannya waktu itu pas lagi berantem, tiba-tiba bilang, "Kau pilih aku atau mama kamu?" Oke. Baik. Sebelumnya boleh nggak tahu, apakah memang usia suami juga sama-sama muda atau memang jaraknya cukup jauh? 10 tahun lebih tua. Oh, 10 tahun lebih tua 10 ya? tahun. Oke, kita mau mengklarifikasi ini karena kadang-kadang mungkin orang menilainya bahwa berpisah di usia muda itu mungkin karena pernikahannya terlalu cepat dan lain sebagainya. Ya, pasangannya mungkin masih juga muda. Iya, betul. Jadi ini memang karena ada faktor lain ya. Oke. Nah, ini sendiri kalau menjadi orang tua tunggal itu kan tentunya bukan pekerjaan yang sangat mudah ya. Iya. Apakah pada saat waktu memutuskan untuk pisah gitu, memutuskan untuk menjadi single mom sendiri, itu memang dalam kondisi sudah berpikir saya pasti akan siap, saya bisa membesarkan anak sendiri. Karena bicara tentang membesarkan anak itu kan bukan hanya bagaimana mengurusnya saja, tapi mungkin finansial dan lain sebagainya. Ya, mungkin bisa dijawab. Sebenarnya waktu pada saat memutuskan untuk berpisah itu ada rasa, waduh bisa nggak ya nih, bisa nggak ya. Tapi alhamdulillahnya setelah aku memutuskan itu, selang beberapa jam tiba-tiba ada produser aku langsung nelpon, "Kamu masuk lagi ya di program aku setelah tahu berita." Oke. Kamu masuk lagi ya. Berarti kan tandanya emang rezeki itu selalu ada. Itu. Dan aku selalu berpikiran positif, kalau untuk anak itu pasti rezeki selalu ada. Iya. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Iya. Tapi menjawab dari pertanyaan Mas Irgi, wajar nggak sih untuk seseorang itu merasa punya kekhawatiran, apalagi khawatir di bidang finansial, nanti gimana nih menafkahi anak. Menurut Anda wajar atau tidak? Wajar, itu sesuatu yang amat sangat wajar. Bahkan bukan hanya sebagai single parents aja nih, sebagai parents, sebagai orang tua aja, sebelum kita menjadi orang tua, pasti kita juga punya kekhawatiran. Kira-kira bisa nggak ya kita mengasuh anak kita? Kira-kira bisa nggak ya kita memberikan yang terbaik secara finansial untuk anak-anak kita? Nah, bayangkan, sebagai orang tua pada umumnya aja sudah memiliki kekhawatiran tersebut. Apalagi sekarang semua itu tidak di-share berdua suami istri, tapi semua menjadi tanggung jawab sendiri. Pasti rasa khawatirnya ada dan besar. Oke. Nah, biasanya sebagai seorang single mom, ini berdasarkan pengalaman dari sahabat-sahabat saya yang juga single fighter, yang juga single mom. Itu ada 3T. Oke, ada berapa? 3T ya. Jadi yang pertama, khususnya di awal nih, akan ada banyak tanggung jawab. Tanggung jawabnya semakin banyak. Kalau dulu tanggung jawabnya mungkin sebagai wanita, kita lebih tanggung jawabnya mengurus anak, dan mungkin suami lebih tanggung jawabnya mencari nafkah. Sekarang jadi double dua-duanya. Belum lagi mengurus keadaan rumah tangga, nganterin anak ke sekolah, bayar listrik, bayar tagihan, wow makin banyak. Jadi tanggung jawab otomatis semakin banyak. Yang kedua, bukan hanya tanggung jawab yang makin banyak, tuntutan dan tantangannya pun juga makin banyak. Ya karena apalagi
kita mungkin tidak siap. Ada beberapa skill yang dulunya kalau misalnya sebelumnya belum pernah bekerja, terus tiba-tiba sekarang juga harus mencari nafkah, berarti kan kita harus belajar sesuatu hal yang baru lagi, belum lagi tuntutan dari segi keuangan, tuntutan dari segi finansial, tuntutan dari sekeluarga mungkin, ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab makin banyak, tuntutan dan tantangan juga makin banyak. Dan yang ketiga nih, biasanya di awal-awal bukan hanya banyak tanggung jawab, banyak tuntutan, banyak tanya. Alias orang-orang sekitar banyak yang suka menanyakan. Mungkin ada stigma biasanya kalau tentang single mom, single parents. Ih, kenapa sih nggak dipertahankan pernikahannya? Nggak sayang tuh sama anaknya. Ah, kasihan ya anaknya kan jadi kurang kasih. Kenapa ini dan kenapa itu? Jadi banyak tanya tiba-tiba. Oke? Dan ini biasanya 3 hal yang di awal itu sangat memberatkan. Tapi hari ini saya ingin bilang kepada Anda semua, jangan pernah terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Dan jangan juga ngurusin komentar orang lain. Harusnya kita ngurusin anak-anak kita. Harusnya kita ngurusin ya buah hati kita. Jadi jangan luangkan waktu dan energi yang memang sudah terbatas, malah ngurusin komentar-komentar orang lain dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. It's okay. Sekarang adalah waktu untuk berbenah. Sekarang adalah waktu untuk Anda benar-benar memfokuskan. Fokuskan ke diri Anda dan anak Anda. Karena 2 hal inilah yang sama-sama perlu ya diperjuangkan gitu. Dan ya semoga ini adalah 3 hal yang bisa diingatkan dan di sini kita saling menguatkan dan saya yakin mungkin Ina sendiri juga punya cerita. Benar nggak sih banyak orang yang jadi banyak tanya? Iya, banyak banget. Iya. Ya paling banyak, loh emang bisa ya? Ya gimana ya namanya kita juga kita harus jalanin, memang sudah jalan hidup dan yang bisa kita lakuin cuma ya selalu berpikir positif dan tujuan semua pun untuk anak gitu. Yes. Perlu dicontoh seperti itu. Betul ya. Dan satu quotes buat Anda semua malam ini. Kita lihat quotes berikut. Oke. Punya peran ganda sebagai orang tua memang tidak mudah, namun buktikan bahwa Anda mampu membesarkannya dengan penuh cinta. Baik. Ya, saya bisa merasakan single mom. Karena gini, kalau dari kacamata laki-laki ternyata pekerjaan ibu itu tidaklah gampang. Pekerjaan perempuan itu tidaklah gampang. Mengurus anak itu satu hal yang tidak gampang. Saya pernah melakukannya. Dan ternyata berat banget. Oke, baik. Nah, di kesempatan ini mungkin saya ingin memberikan kesempatan, boleh Miss ya, kepada penonton yang ada di sini yang ingin bertanya mungkin ya, ada atau berbagi pengalaman mungkin ya kepada kita yang ada di sini. Karena tadi kan kita juga mendengar ya pengalaman dari Ina sendiri. Mungkin siapa yang ingin bagi pengalaman? Oke, baik, Mbak Ing di depan boleh, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Hani. Saya single mom. Udah hampir 10 tahun lebih lah. 17 tahunan. Awal-awal perpisahan memang berat gitu kan. Apalagi gunjingan-gunjingan. Ya seperti tadi bilang banyak pertanyaan kenapa gitu. Tapi kan yang tahu kan diri kita sendiri, yang ngejalanin diri kita sendiri. Dan itu memang berat. Tapi dengan semangat, tujuannya memang untuk anak, ya kita harus bertahan, berjuang gitu. Iya. Mbak sendiri boleh tahu anaknya berapa Mbak? Anak saya 2, itu 2 kali pernikahan. Usia anak pertama 5 tahun, kita berpisah, anak pertama. 10 tahun anak usia pertama menikah kembali, tapi suami meninggal. Sampai saat sekarang belum menikah kembali. Mbak boleh saya tahu pada saat waktu Mbak pertama kali menjadi single mom. Dengan waktu itu kan memang kasusnya adalah memang berpisah. Dan anak masih umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Apa yang Mbak rasakan pada saat itu dan apa pikiran Mbak yang harus dilakukan pada saat itu bahwa saya sekarang harus bekerja? Saya harus bekerja. Apapun untuk anak saya lakukan, yang penting halal. Pekerjaan apapun saya ambil, serabutan apapun untuk anak gitu loh. Jadi memang ya kekuatannya ya itu anak dan orang tua. Pada saat waktu itu orang tua masih ada. Jadi ya orang terdekat yang paling menguatkan. Kalau saya boleh tahu apa yang Mbak ingin katakan kepada anak-anak Mbak mengenai kondisi ibunya membesarkan mereka dengan
single fighter? Alhamdulillah anak-anak ngerti keadaan mamanya dan tahu gitu loh. Jadi tidak banyak menuntut juga, intinya apa yang mereka butuhkan dalam pendidikan, hal ibaratnya makan itu ya itu aku harus prioritaskan gitu loh. Untuk hal-hal yang tidak di luar dari pentingnya, untuk yang di luar tidak penting itu saya mesti handle. Misalnya kamu kalau pengen ini kamu harus sabar dengan cara menabung step by step, sedikit demi sedikit gitu. Karena kan kalian tahu mama seperti ini. Jadi kasih pengertian. Baik. Terima kasih banyak Mbak sudah mau sharing bersama kita di sini. Bagaimana Miss Mary komentarnya? Iya, saya selalu salut dengan single mom, single fighter. Dan kadang kita sebagai manusia, pria maupun wanita, kadang kita tuh nggak pernah tahu seberapa kuatnya kita. Sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita menjadi orang kuat tersebut. Kadang kita tuh nggak sadar dan nggak tahu bahwa kita tuh mampu, bahwa kita tuh bisa. Tapi saya selalu percaya rasa optimis, berserah bukan berarti pasrah. Oke, berserah itu berarti kita sadar bahwa kita nggak sendiri, ada Tuhan di atas sana yang akan mendampingi kita, yang selalu memberikan jalan. Dan bukan karena tidak ada rintangan maka kita optimis, tapi justru karena kita optimis maka rintangan itu tidak terasa. Pekerjaan-pekerjaan yang berat yang mungkin memang di awal membutuhkan tenaga lebih banyak, membutuhkan energi lebih banyak, membutuhkan waktu lebih banyak. Tapi semua itu perlahan demi perlahan tidak akan terasa dibawa dengan senyuman. Setiap kali kita bertemu dengan anak, apalagi Anda luar biasa memiliki anak yang juga sangat berempati, tahu keadaan ibunya gitu, memberikan supportnya. Dan menurut saya itu sih anugerah. Dan kita harus sadar bahwa kita nggak sendiri, sekuat apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, Anda mampu, Anda kuat menjalani tahap-tahap masa-masa sulit ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Boleh tahu kalau misalnya dari mantan suami bagaimana? Kalau dari mantan suami jujur aja nggak ada kontak apapun sih. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.